Itulah proses pendekatan diri terhadap diri. Sehingga bisa bertemu dengan pemilik diri. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertemu dengan pemilik diri, maka pulang dari kampung negeri pemilik diri hakikat ini, secara syariat kita sudah bisa mengamalkan dengan istiqomah, dengan puas dan nikmat dan lega, mengamalkan perintah Allah, menjauh segala larangan. Inna khalaqtul jin wal ins illa liya'bud, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka ketika kita beribadah, kita melaksanakan syahadat, mengamalkan syahadat, puaslah kita. Pada saat zahir mengenal dirinya, maka batang tubuh bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Batang tubuh ini adalah fana, kemudian yang hidup adalah napas dan jiwanya. Napas dan jiwanya pula yang akan menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya di balik napas dan jiwa ada Nur Muhammad, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana suara itu muncul menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi bersumber daripada hakiki yang paling mendasar, aku Allah. Muncul suara itu tembus ke alam sir, tembus ke rahasia, tembus ke sagofa, tembus ke fuadi, tembus ke kolbi. Maka berdegup dengar jantung itu berdetak, hingga Allah mengangkat hijab di balik jantung. Terdengarlah suara yang melantang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Allah. Suara yang berada di balik hasanah rahasia di atas rahasia itu. Maka jangankan napas dan jiwa, justru batang tubuh pun secara zahir ikut mendengarkan suara itu. Suara yang berada di balik mahligai dada, mahligai terindah yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batang tubuh ketika zakarnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawab dengan suara yang sangat halus dan merdu, indah. Nikmat membahanah menggelora ke seluruh rongga dada. Itulah kenikmatan terindah suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Tandanya ketika suara itu menggelora, kenikmatan itu membahana, menghinggapi sirnya, menghinggapi fuadinya, menghinggapi sagofahnya, menghinggapi kolbunya, menghinggapi jantungnya, hingga sampai ke batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit, terasa merinding urat dan bulu ini. Nikmat tiada tara. Itulah menunjukkan bahwa Allah telah meliputi, memeluk, mengunjungi semua area hamba zahirnya yang dia ciptakan. Sehingga hamba zahirnya ini hendaknya langsung bersujud, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Langsung bersujud, taat, tawaduh, dan selalu mengikuti perjalanan kejujuran, perkataan nurani yang paling dalam, cahaya yang paling dalam yang berada di balik sir dan rahasia. Itulah suara innani anallah, innani anal haq. Aku Allah, aku Allah. Aku Allah ini akan membahana dan menggelegar suara hingga melenyap, melululantahkan aku hamba yang berada di balik zahir ciptaannya, yang berada
di balik nur sifatnya yang berada di balik jiwa nafasnya yang berada di balik darah, daging, tulang, kulit, urat dan bulu, jantung, ampun limpah, hati dan paru-paru yang berada di balik batang tubuh yang hina dina ini. Maka memang benar ketika kita masuk ke sajadah, hanya ada dua proses penghambaan diri terhadap Allah. Pertama, matikanlah batang tubuh ini yang menghadap, bercengkerama, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Hanya ada dua. Apakah sikap daripada jiwa dan nafasmu lah yang berdialog sebagai hamba, ataukah sikap dan sifat Nur Muhammadmu yang berdialog terhadap nur zat Allah? Hanya ada dua. Dan hanya ada dua ini tidak bisa disengajakan dan diinisiasi dengan akal dan pikiran. Kecuali sebuah perjalanan laduni, mi'raj, kedudukan makom dan derajat ini memang benar-benar bersumber pula dari Allah, zat yang mulia, zat yang agung, yang memberikan sebuah mi'raj, kedudukan tingkat kadar makom yang hanya bisa dialami, dilakoni, dirasakan oleh salik yang berjalan. Dialah salik yang tahu tentang dirinya sekarang berada sebagai jiwa dan napaskah, sebagai Nur Muhammadkah. Hanya ada dua, sebagai jiwa dan napaskah, sebagai Nur Muhammadkah. Jangan sekali-kali engkau pulang lagi ke batang tubuh, karena batang tubuh itu sudah mati. Batang tubuh hanyalah bangkai yang hidup. Maka peranan dan fungsi daripada diri ini, jiwa ini, napas ini adalah membersihkan dan mensucikan batang tubuh ini. Karena batang tubuh ini hanyalah fasilitas, media untuk bisa dengan mulus dan cepatnya berangkat nafas yang dari kasar kemudian menjadi halus, lalu menjadi hilang napas itu hingga tenggelam. Dan ada energi daya yang begitu dahsyat dari Allah yang memancar di balik khasanah rahasia sir, maka mengantar perjalanan napas yang sudah berubah bentuk dan konstruksi bernama jiwa tenggelam di dalam cahayanya, di dalam fuadi, di dalam sagofa, di dalam rahasia, di dalam sir. Bertemulah aku Allah. Maka fanalah segala yang bersifat zahir, fanalah segala yang bersifat ciptaannya, termasuk sifatnya sendiri, Nur Muhammad. Nur ketemu nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itulah perjalanan di atas sajadah. Kita bertakbir, maka kita lenyap dunia segala isinya. Di mana Allah, di mana kita. Unsur takbiratul ula adalah mukadimah kita fana, menenggelamkan nafas ke dalam mahligai dada, ke dalam kerongkongan, ke dalam rongga ciptaan Allah yang terindah, agar kita tembus ke berbagai tahapan-tahapan dimensi. Kolbu, fuadi, sagofa, sir, aku. Allah, 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 Allahu Allah. Maka janganlah menganggap remeh dengan perjalanan nafas. Inilah kisah kematian yang Allah selalu membimbing dan menuntun kita pada saat kita di atas kasur pembaringan kematian. Dan ketika kita masih hidup, Allah selalu mengajak kita berlatih untuk bertemu dengannya pada saat kita tidur.
Tapi kita lupa karena kelalaian kita, karena kelelahan kita, karena kecapaian kita pada saat kita bekerja dunia di siang hari. Karena aktivitas kesibukan dunia ini membuat kita tidur. Kita lupa bahwa itu adalah awal daripada kematian. Bahwa tidur itu adalah latihan mutu qabla an tamutu. Maka tidur yang paling indah adalah tidur tatkala beribadah kepada Allah, sebagaimana tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur kita tidak merasakan adanya rasa, dan tidur pula kita akan merasakan adanya rasa, sama seperti kita tidur dikala kita bertakbir. Bertakbir merasakan adanya rasa. Ketika kita tenggelamkan dan isbatkan hu, maka insya Allah sebuah perjalanan nafas yang indah, halus dan halus. Rabania 9.999 roh Rabania akan tersedot tenggelam masuk ke dalam satu inti Rabania ilahiyah Allahu Zat. Hilang semua yang banyak. Yang ada cuma satu, ahdatul wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Duduklah di atas sajadah. Berdirilah di atas sajadah. Rukulah di atas sajadah. Hadapkanlah jiwa dan napasmu. Hadapkanlah Nur Muhammad diri. Karena Nur Muhammad itu utusan Allah. Nur Muhammadlah yang ditiupkan ke dalam jasad Adam. Nur Muhammadlah yang bersaksi awal dari segala kesaksian. Maka melalui zahir jiwa dan napas ini, dia mengajak kepada kita untuk beribadah dengan zahir batang tubuh ini. Kepada siapa kita harus mengikuti teladan yang paling mulia? Itulah batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat. Berada pada akhlak batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang tubuh yang termulia, akhlak yang termulia. Insya Allah dengan mengikuti sunnah batang tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dasar dan pondasi yang begitu mulus dan licin ini akan mempermudah proses perjalanan indah. Nafas yang kasar menjadi halus dan halus, kemudian hilang tiada. Yang ada hanyalah pancaran terindah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini akan menggelegar, membahana, tenggelam tiada berbunyi dan berhuruf. Yang ada hanyalah nur zat Allah. Allahu ahad. Allahu ahad. Kulhu Allahu ahad. Kulhu Allahu ahad. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Janganlah kita ragu ketika sudah lama kita bertati-tati di atas punggung bumi ini. Janganlah kita berhenti belajar tentang akhlakul karimah, cara berjalan, cara mengamalkan kaki, cara mengamalkan tangan, cara mengamalkan zahir batang tubuh ini. Jangan kita cukup hanya kepada syariat, tapi mari kita menapak jalan ini hingga sampai kita bertemu dengan rahasia di balik syariat ini. Karena teramat sangat banyak rahasia di dalam Allah dan Allah di dalam hambanya. Bukankah Allah menciptakan zahir ini hanya untuk mencari tahu dan mengenal siapa zahir ini? Dan kalau sudah mengenal siapa zahir ini, maka
Satu kenikmatan yang diberikan pada zahir ini adalah kemakrifatan. Janganlah cepat putus asa wahai anakku, ayahandaku dan bundaku. Walaupun engkau belum mengenal dirimu, walaupun engkau belum mengenal Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika engkau beribadah apapun jua di atas muka bumi ini, ada satu titik kenikmatan yang engkau rasakan, maka itu pertanda bahwa Allah selalu mengunjungimu. Dan itu pertanda bahwa engkau telah bertemu dengan Allah. Hanya saja cara bertemumu dengan Allah, engkau harus perlu sadari bahwa dengan cara yang paling terindah, yaitu kenikmatan, kegaiban. Maka mulai sekarang rasa-rasalah setiap kenikmatan itu adalah kemakrifatan. Kenikmatan adalah kemakrifatan. Jalan mencapai dan menggapai kenikmatan itulah yang harus kita belajar mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti jalan itu, maka itulah jalan takwa. Tetapi kenikmatan pula bisa kita gapai dengan jalan kefasikan, kemungkaran, dan kesesatan. Karena hanya ada dua jalan yang Allah kasih. Melalui nafsu bumi dan nafsu ketuhanan, nafsu mutmainnah. Apabila kita menggapai dengan ketakwaan, itulah nur ilahiyah, itulah nur ketakwaan, itulah nurul hidayah yang bersumber daripada nafsu rabani, yang bersumber daripada jiwa ilahiyah, yang bersumber daripada jiwa rabani. Tetapi apabila kita menggapai kenikmatan itu dengan melalui nafsu bumi, dengan melalui keinginan dan godaan, maka kita terjerembab ke dalam nafsu bumi, kita terjerembab ke dalam jalan kefasikan, kita terjerembab ke dalam hasutan iblis laknatullah. Akal Allah menciptakan ini, otak Allah menciptakan ini untuk agar kita bisa membedakan dua jalan itu. Maka jalan ini harus ditempuh dengan pembersihan dan pensucian. Zahir batang tubuh, 9 pintu jasad dijaga baik-baik dan dirawat baik-baik agar selamat dan keluar daripada jalan kefasikan menuju ke jalan ketakwaan. Karena hanya ada dua jalan itu. Maka hati-hatilah, wahai para salik, wahai para hamba Allah di muka bumi. Dunia adalah merupakan pintu mahligai terindah yang akan membawa kita menuju ke jalan kesesatan. Bisa juga membawa kita menuju ke jalan ketakwaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah 9.999 pecahan cahaya Rabbaniyah, tergantung daripada makom dan kekuatan dahsyatnya seseorang yang memiliki terangnya nur Muhammad di dalam dirinya. Insya Allah. Maka terang ini pula, terang cahaya ini pula yang akan menentukan kedudukan makom, derajat dan pangkat ketauhidan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebangsawanan akhirat. Jangan sampai kita memiliki pangkat dan jabatan serta kedudukan dan kebangsawanan di dunia, tetapi kita menjadi masyarakat dan rakyat jelata yang terpapar dan terhina di mata Allah di alamul hakikat. Summa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Carilah kemuliaan dengan cara mendapatkan ridhonya. Jangan sekali-kali engkau mencari kemuliaan itu dengan unsur ria dan kebanggaan. Maka engkau akan turun derajatmu, bahkan lenyap dan tiada memiliki kepangkatan apapun jua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Apabila engkau belum bertemu dengan sang guru sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan suara dan kalam serta lisannya pula engkau dapat menjumpai ilmu. Engkau dapat bertemu dengan ilmunya. Di mana letak lisan dan kalamnya? Itulah suara murni daripada hati nuranimu. Itulah suara murni yang membahana,
yang hanya berada di dalam sebuah terowong kecil, terowong rongga mahligai dada. Di balik dada ada kolbu, di balik kolbu ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada rasa, di balik rasa ada sir, dan di balik sir ada aku Allah. Ingatlah tahapan-tahapan mahligai yang terindah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.